Video kali ini akan membahas mengenai akad produk serta pemasaran dalam asuransi syariah. Pertama, kita akan membahas mengenai landasan hukum. Landasan hukumnya adalah UU nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Buat yang belum tahu, asuransi syariah ini adalah kumpulan perjanjian yang terdiri dari perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis, dan perjanjian di antara pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah, guna saling tolong-menolong, melindungi dengan cara pertama, memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan kepada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Landasan hukumnya adalah Dewan Syariah Nasional nomor 21 /DSN MUI /X /2001, yaitu tentang pedoman umum asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha saling tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada poin 1 adalah yang tidak mengandung goror atau penipuan, maisir atau perjudian, riba, zulm atau penganiayaan, riswa atau suap, barang haram dan maksiat. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian ini mencakup hal-hal berikut ini. Teman-teman dapat melihat di sini ada perusahaan asuransi, unit syariah, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan sebagainya. Ini adalah jenis-jenis perasuransiannya. Asal mula asuransi syariah. Kita lihat pertama kali adalah Piagam Madinah. Di sini, Rasulullah SAW membuat ketentuan mengenai penyelamatan jiwa para tawanan, yang menyatakan bahwa jika tawanan yang tertahan oleh musuh karena perang harus membayar tebusan kepada musuh untuk membebaskan yang ditawan. Lalu ada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA. Dia berkata, berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain, sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah, dan Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dan pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah atau diat yang dibayarkan oleh akilahnya atau kerabat dari orang tua laki-laki. Tafsir Nabi Yusuf AS atas mimpi raja. Mimpi raja Mesir yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, dan 7 lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya. Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaknya kamu biarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, alias tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Nah, dari sini kita belajar bahwa kita harus mengantisipasi
atas kejadian yang di masa mendatang yang mungkin kita belum tahu apa itu. Dan kemungkinan akan terjadi kekeringan atau mungkin bencana. Lalu al-aqilah, yaitu jika salah satu anggota suku terbunuh oleh anggota suku lainnya, pewaris korban dibayar dengan uang darah sebagai kompensasi saudara terdekat dari pembunuh. Mereka mengumpulkan dana untuk membantu saudara terdekat membayar diat tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kedudukan syariah dalam perspektif Islam. Teman-teman dapat melihat bagan berikut ini. Lalu di paling bawah ada muamalat dan ada ibadah. Di sini teman-teman dapat melihat bahwa asuransi syariah bagian dari perspektif yang bisa kita lihat seperti ini. Lalu kita bisa juga melihat sumber hukumnya. Di sini teman-teman dapat melihat sumber hukumnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dasar asuransi. Pertama adalah insurable interest, yaitu kepentingan untuk diasuransikan. Adalah seseorang yang mengasuransikan harus mempunyai kepentingan atas harta benda yang dapat diasuransikan. Objek yang diasuransikan juga harus legal dan tidak melanggar hukum, serta masuk dalam kategori layak. Yang kedua adalah utmost good faith, yaitu itikat baik. Adalah suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta-fakta material yang mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Artinya, seseorang penanggung harus dengan jujur dan terbuka menerangkan secara jelas dan benar atas segala sesuatu tentang objek yang diasuransikan. Lalu, klausa proksimal adalah suatu penyebab utama aktif dan efisien yang menimbulkan suatu kerugian dalam sebuah rangkaian kejadian. Ketentuan klaim dalam prinsip asuransi ini adalah apabila objek yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama kali yang harus dilakukan adalah perusahaan asuransi harus mencari penyebab utama aktif dan efisien yang dapat menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus yang mana akhirnya menimbulkan kecelakaan tersebut. Dari pertimbangan tersebut baru dapat ditentukan jumlah klaim yang diterima oleh pemegang polis. Lalu ganti rugi adalah mekanisme yang mengharuskan penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upaya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. Subrogation adalah pengalihan hak atau perwalian, yaitu pengalihan hak dari tertanggung kepada penanggung jika si penanggung telah membayar ganti rugi terhadap si tertanggung. Kontribusi adalah yaitu bila tertanggung mengasuransikan suatu objek ke beberapa perusahaan asuransi, maka akan ada apa yang dinamakan kontribusi dalam pemberian proteksi dari masing-masing perusahaan tersebut. Prinsip dasarnya dapat kita lihat seperti ini, yaitu pertama adalah kesepakatan tolong-menolong, ta'awun, dan saling menanggung, takaful, di antara para peserta. Jadi saling, di sini gotong royong dan tolong-menolong seperti prinsip bangsa Indonesia. Dan di sini yang kedua adalah dipenuhinya prinsip keadilan, dapat dipercaya, keseimbangan, kemaslahatan, dan keuniversalan. Jadi tidak tertutup untuk umat lain untuk mengikuti program berikut ini, program syariah ini. Dan di sini kita dapat melihat bahwa ada unsur-unsur yang baik, dapat dipercaya, keseimbangan dan kemaslahatan. Dan juga tidak mengandung hal-hal yang diharamkan. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa bebas dari goror, riba, maisir, dan lain-lain. Dan juga di sini perusahaan bertindak sebagai pengelola dana tabaru. Dan ada juga kontribusi peserta ke dalam dana tabaru. Skema asuransi konvensional adalah seperti ini. Di sini perusahaan bertindak sebagai penanggung resiko dari peserta, dari nasabah.
Dan resiko ini juga ditanggung oleh reinsurance company, yaitu dengan profit oriented juga. Nah, sekarang kita lihat skema asuransi syariah. Di sini, peserta saling berbagi resiko. Dan ini didelegasikan pengelolaannya kepada perusahaan asuransi sebagai wakil, yaitu insurance operator, sebagai wakil dari peserta asuransi untuk mengelola. Jadi inilah bedanya kalau teman-teman perhatikan, perusahaan asuransi tidak terlibat secara langsung, hanya sebagai pengelola. Dan di sini resiko dibagi bersama oleh sesama peserta. Yang tentunya perusahaan asuransi tetap mendapatkan profit karena telah melakukan tugasnya. Perusahaan asuransi pun akan berasuransi kepada reinsurance operator, yaitu mendelegasikan pengelolaan sebagian portfolio. Jadi, pada asuransi syariah terdapat risk sharing, berbagi resiko. Sedangkan di asuransi konvensional, ini adalah risk transfer resiko kepada perusahaan asuransi. Lalu objek fik muamalat adalah, di sini teman-teman dapat melihat ada harta, teori akad, konsep hak atau kepemilikan, dan bentuk akad, serta tabaru dan muawadah, tijarah. Dan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini adalah transaksi yang dilarang dalam asuransi syariah, yaitu tidak mengandung hal-hal yang diharamkan. Apa saja? Ketidakpastian atau ketidakjelasan, goror, ya kan, perjudian, maisir, bunga, riba, penganiayaan, zulm, objek haram lainnya, maksiat, suap, riswah. Nah, ini semua dilarang, diharamkan, dan tidak terdapat di asuransi syariah. Lalu apa saja perjanjian atau akad di asuransi syariah? Teman-teman dapat melihat di sini berdasarkan POJK nomor 69, POJK 05/2016, yaitu tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Akadnya adalah tabaru, yaitu hibah, tolong-menolong, tijarah, yaitu mudabarah, wakalah bil ujrah, dan mudarabah, yaitu musya takarah. Kita bahas satu persatu. Akad tabaru atau hibah tolong-menolong, yaitu peserta asuransi memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan asuransi sebagai pengelola dana hibah. Nah, di sini ada kesepakatan antara para pemegang polis atau peserta untuk saling tolong-menolong, dan juga ada hak dan kewajiban masing-masing secara individu, dan juga hak dan kewajiban pemegang polis atau peserta secara kolektif dalam kelompok, yang diatur dengan cara dan waktu pembayaran kontribusi, cara dan waktu pembayaran santunan, ketentuan mengenai boleh tidaknya kontribusi ditarik kembali oleh pemegang polis atau peserta dalam hal pembatalan oleh pemegang polis atau peserta, serta ketentuan mengenai alternatif dan persentase pembagian surplus underwriting. Ketentuan lain yang tentunya disepakati. Akad tabaru harus dibentuk dana tabaru sebagai kontribusi peserta pemegang polis atau peserta sejak awal perjanjian, baik itu asuransi syariah ataupun perjanjian reasuransi syariah. Lalu akad tijarah atau mudaharabah. Dalam akad ini, perusahaan asuransi sebagai mudarib atau pengelola dan peserta sebagai sahibul mal atau pemegang polis. Premi dari akad ini dapat diinvestasikan, dan hasil keuntungan atas investasi tersebut dibagi hasilkan kepada para pesertanya. Akad mudaharabah sebagaimana dimaksud wajib memuat paling sedikit hal berikut ini. Pertama, hak dan kewajiban pemegang polis atas atau pertama, hak dan kewajiban pemegang polis atau peserta secara kolektif
dan atau pemegang polis atau peserta secara individu sebagai sahibul mal atau pemilik dana. Yang kedua adalah hak dan kewajiban perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah atau unit syariah sebagai mudarib atau pengelola dana. Ketiga, batasan wewenang yang diberikan pemegang polis atau peserta kepada perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, atau unit syariah. Bagi hasil atau nisbah, cara dan waktu pembagian hasil investasi, dan pastinya ketentuan lain yang disepakati. Akad wakalah bil ujrah. Akad ini memberikan kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujrah atau fee. Perusahaan asuransi sebagai wakil dapat menginvestasikan premi yang diberikan namun tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi. Akad wakalah bil ujrah digunakan dalam kegiatan meliputi kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portfolio resiko, pemasaran, investasi dana tabaru, dana tahadud, dana tanahud, dan atau investasi peserta atau kegiatan lain. Akad mudaharabah musyarakah. Akad ini merupakan pengembangan dari akad mudaharabah, di mana perusahaan asuransi sebagai mudarib dan juga menyertakan dananya dalam investasi bersama dana peserta. Bagi hasil investasi dibagikan antara perusahaan asuransi dan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati sesuai dengan porsi dana masing-masing. Nah, teman-teman dapat melihat ketentuannya, hak dan kewajiban setidaknya memuat hal-hal berikut ini. Pemasaran dalam asuransi syariah. Jadi untuk menyelenggarakan pemasaran, wajib menerapkan prinsip dasar sebagai berikut. Pertama, dipenuhinya prinsip keadilan, dapat dipercaya, amanah, keseimbangan, tawazun, kemaslahatan, maslahah, dan keuniversalan, syumul. Juga tidak mengandung hal-hal yang diharamkan. Seperti hal-hal yang tadi sudah saya jelaskan. Dan ini adalah karakteristik pemasaran dalam asuransi syariah. Dan ciri khas syariah marketing yang tidak dimiliki asuransi konvensional adalah ini, teistis, etis, realistis, humanistis. Lalu strategi pemasaran dalam asuransi syariah. Di sini teman-teman dapat melihat perbedaan antara strategi konvensional dengan strategi digital atau modern. Kalau konvensional ini kurang spesifik karena keterbatasan alat dan sarana berupa fisik sehingga tidak menjangkau target dengan tepat. Dan pada digital itu lebih spesifik karena dapat mengatur sendiri target konsumen sesuai dengan produk atau layanan. Media promosinya pun di sini berbeda. Di konvensional itu berupa brosur, reklame, iklan, surat kabar, spanduk, televisi, radio. Tapi pada zaman modern seperti ini, digital semuanya sudah serba praktis, yaitu melalui media sosial, Instagram, Facebook, YouTube, situs web. Seperti teman-teman dapat mengunjungi juga situs web kami di aturhidup.com atau juga blog di Satu Yang Terpenting, Instagram Petrus Jakub, di YouTube seperti yang sedang teman-teman tonton saat ini. Biayanya pun berbeda. Yang di sini lebih murah, di sini mahal. Dan komunikasinya cenderung berbeda juga karena di sini cenderung tidak fleksibel untuk saling berinteraksi, sedangkan di digital modern itu fleksibel karena teman-teman bisa komen di bawah. Produk asuransi jiwa syariah, dan di sini ada bagan-bagannya teman-teman dapat perhatikan. Ada pemegang polis berupa individu maupun kumpulan. Benefitnya pun ada berbagai macam. Ada meninggal, investasi, jatuh tempo, dan sebagainya. Jenis manfaatnya pun ada dasar dan tambahan. Pembayaran manfaatnya pun bisa beragam. Ada lamsam atau anuitas. Dan investasinya pun dapat dipilih mau unit link atau tradisional.
Pemegang polis itu terbagi menjadi dua, yaitu individu maupun kumpulan. Kumpulan adalah perusahaan yang mengasuransikan sekumpulan orang. Misalnya, perusahaan mengasuransikan karyawannya. Lalu manfaat asuransi pun ada beberapa macam. Ada manfaat meninggal, manfaat investasi, manfaat jatuh tempo. Dan seperti namanya, teman-teman dapat pahami bahwa ini dibayarkan jika peserta meninggal dan ini bisa dicairkan sesuai ketentuan dan ini manfaatnya setelah jatuh tempo. Jenis manfaat asuransinya pun terbagi menjadi dua, yaitu asuransi dasar dan asuransi tambahan. Asuransi dasar ini untuk pembayaran meninggal dunia. Asuransi tambahan seperti penyakit kritis, rawat inap, dan lain-lain. Lalu investasinya pun terbagi menjadi dua, yaitu tradisional dan unit link. Tradisional adalah produknya hanya terkait dengan manfaat asuransi, sedangkan unit link ini tidak terkait dengan manfaat asuransi namun dikombinasikan dengan manfaat investasi. Pembayaran manfaatnya pun ada yang lump sum atau anuitas. Anuitas ini dibayarkan secara bertahap atau yang sekaligus. Untuk asuransi umum, teman-teman dapat memperhatikan banyak sekali produknya. Ada asuransi kendaraan bermotor syariah, kecelakaan diri syariah, kebakaran syariah, kebongkaran syariah, kesehatan syariah. Ini adalah individu, sedangkan untuk yang perusahaan pun lebih banyak lagi pilihannya. Jadi kalau teman-teman memiliki perusahaan atau memiliki karyawan, minimal 10 orang atau beserta anggota keluarganya dapat juga mengasuransikan bersama kami di asuransi syariah ini. Karena di sini tersedia untuk asuransi kesehatan untuk yang syariah untuk perusahaan atau corporate. Bahkan ada juga asuransi untuk alat berat, pengangkutan, tanggung gugat, asuransi kebongkaran, kebakaran, semuanya tersedia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Like jika suka dan dislike jika tidak suka. Bagikan kepada teman yang lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Tuhan memberkati.